Ada banyak cara untuk menerapkan ekonomi berkelanjutan. Wisata desa salah satunya. Lewat ontel, satu desa bernama Bantar berhasil melejit hingga ke mancanegara. Wisatawan asing banyak berdatangan untuk merasakan otentiknya kesederhanaan desa. Berkeliling melihat aktivitas warga desa menjadi suatu pengalaman yang tak tergantikan. Nama saya Paul, yang disebut Paul Fit, sebagai founder Paul Fit itu sendiri. Sebuah wisata desa dengan naik sepeda tua keliling desa. Merintis sebuah wisata sepeda yang ada di desa dengan naik sepeda tua ini adalah tidak jauh-jauh dari hobi saya naik sepeda tua itu sendiri. Jadi melihat potensi yang apa yang ada di desa ini adalah sebuah potensi kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan, disampaikan kepada para wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Ini jauh akan lebih memberikan sebuah gambaran kehidupan sehari-hari yang ada di wilayah Bangun Cipto, Sentolo, Kulon Progo. Nama saya Ngatiman, pekerjaan petani sama giling padi gitu. Saya sih cuma giling itu, Mbak, yang datang terus saya kembalikan sama yang punya gitu, nggak saya kirim kemana-mana, cuma sekitar sini aja yang giling terus saya kembalikan gitu. Ya, adanya Paul Fit di sini masuk di Bantar, terutama ada turis asing itu ya di sini biasa saja dari dulu sampai sekarang ya. Saya kira cuma itu tambah ramai ke daerah sini gitu. Sebuah kesinergian yang ada di desa ini adalah sebuah keharusan, karena bagaimanapun juga aktivitas atau kegiatan masyarakat yang ada ini adalah sebuah gambaran penopang basic ketahanan pangan ataupun sumber penghasilan yang mana itu dilakukan oleh para masyarakat yang ada di sini adalah keseharian. Jadi itu yang kami sampaikan, bahwa kesinergian itu jauh lebih akan utama, karena kegiatan masyarakat yang ada di wilayah ini itu banyak banget, dan itu perlu kami sampaikan, kami kembangkan, kami kenalkan kepada masyarakat ataupun wisatawan mancanegara ataupun Nusantara. Itulah, jadi adanya kami berwisata desa dengan naik sepeda tua itu adalah kita menghampiri ataupun mengenalkan dengan hasil produk-produk yang ada di wilayah itu. Tidak hanya stagen ya, jadi di situ ada ketupat juga, ada pembuatan tempe, ada pembuatan emping kerupuk itu, kemudian ada kerajinan-kerajinan handicraft yang ada di sini. Nah itu penting banget. Jadi itu makanya para wisatawan mancanegara maupun Nusantara itu kami kenalkan lebih dekat, karena lebih tahu dari sumber-sumbernya. Tempe, the soybean fermentation, and then together. And then you got kerupuk. Yeah. Yeah. A lot of Gases from the car. Yeah. Smoke. The air pollution. Nama saya Ibu Dinem, asalnya dari Kelangon, Argosari, ikut senang hidup di Bogor. Saya diberi solusi apa itu membuat genteng begini, itu saya ada kemasukan tambahan ekonomi. Tanaman sendiri kadang-kadang kalau kurang nggak punya itu saya beli kepada tetangga di sini yang punya itu suruh ke sini. Kalau saya jual itu emping begini itu 80.
1 kilo. Oh Itu yeah. mengalir dari awal, kita mengalir. Jadi waktu pertama kali itu untuk konsep wisata desa yang kami kerjakan itu adalah wisata keliling desa, karena di situ adalah ada suatu energi yang kanan kirinya itu sudah memberikan suatu sentuhan, suatu nuansa yang memang bisa healing atau memang bisa langsung koneksi dengan alam. Nah, ditambah waktu itu memang ada suara-suara yang mana suara-suara dari satu rumah ke rumah lain itu ada suara klak klek klak klek klak klek, itu menarik. Waktu itu kan saya belum fokus seperti itu. Ini ada apa ya? Ternyata ada pembuatan tenun. Wah, kita mampir nih, surprise banget. Ternyata wah, ini salah satu sumber daya manusia atau salah satu kegiatan masyarakat yang sangat menarik, karena tidak banyak di desa lain-lainnya. Jadi artinya bahwa saya tidak memaksa untuk ada, tapi sudah ada. Jadi kami merespon kegiatan masyarakat yang ada tadi bahwa dari awal kami malah belum tahu ada kegiatan itu. Setelah tahu di sana sini ada suatu suara-suara itu, akhirnya menarik banget, akhirnya jadi salah satu tujuan wisata kami. Jadi pemberhentian ya, pemberhentian itu jadi bisa lebih dekat dengan masyarakatnya atau pembuatannya itu, dan kita pasti adalah ada sharing di situ. Jadi tadi bahwa keterlibatan kami itu ada kami jalan, tidak ada kami juga jalan, artinya tidak ada sebuah wah nanti ada tauhid ke sini. Jadi malah ini natural banget. Karena kalau kami tadi ke sana tuh memang benar spontan. Tidak tahu besok ada hari sana, hari ini ada ke sana. Benar-benar real, benar-benar kita karena apa, kegiatan itu ada terus. Karena kan beliau ada tinggal di wilayah itu atau di desa itu, kemudian kita datang biasanya langsung pulang ke rumah atau lagi di sawah atau lagi di kebun, langsung masuk ke rumah. Itu menarik banget, itulah real kehidupan seperti itu. Saya itu sendiri, ya rumahnya apa saya ini, nah, sebenarnya cuman lihat-lihat aja. Terus ini kalau sudah lihat praktek-praktek ini, ya senang, karena terus mau bisa nyoba ini terus seperti itu. Yeah, we can do that. Oh. Not easy. In Indonesia, it's asam. Asam. Yeah. Yeah. The environment is so much different than in Holland. It's like in Holland it's always raining, it's wet, and here it's warm. It's you got all kinds of fruits growing in the wild. The people are nice, never in a hurry, always trying to help you. I like it, and I like the lifestyle they live. The people, yeah, the people. Yeah, they are nice. They are always big smile and waving at you. So yeah, the people definitely. Wow, untuk Pak Wilfred ini saya sendiri sudah sejak lama ya bersahabat dengan ownernya. Jadi saya sudah tahu betul dulu pertumbuhan dan perkembangannya bagaimana, dan saat ini menjadi ikon Kulon Progo juga. Spesifikasi Pak Wilfred ini pariwisata yang melibatkan adanya sepeda kuno, sepeda ontel ini, saya rasa untuk segera dikembangkan nantinya supaya tetap terjaga keberadaannya di Kulon Progo ini, dan nanti semakin dikenal oleh para wisatawan asing dan wisatawan nasional juga akan menyukai Towel Fit ini. Untuk selanjutnya nanti Mas Towel segera dieksekusi saja. Ini tempatnya sangat-sangat menarik sekali untuk bisa dikembangkan. Ya, ekonomi berkelanjutan itu adalah satu strategi produksi ekonomi yang dalam prosesnya itu tidak hanya berpikir untuk keuntungan di waktu hari ini aja, tapi bagaimana prosesnya itu akan terus berkelanjutan dan itu dapat dimanfaatkan terus sampai masa depan. Jadi tidak hanya berpikir tentang apa yang kita dapat atau kita manfaatkan hari ini, tapi bagaimana kita juga memikirkan pemanfaatan itu di masa depan, dan juga dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab. Jadi ya cuman selesai produksi ekonomi lalu selesai dan tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa digunakan lagi di
hari depan, tapi bisa juga itu dimanfaatkan di hari depan dengan cara bertanggung jawab itu untuk hari ini. Desa wisata ini salah satu program yang juga berperspektif ekonomi berkelanjutan ya, salah satunya ya. Jadi masyarakat di situ berpartisipasi dan ikut andil dalam proses produksi ekonominya, yang biasanya mereka cuma menonton, tapi di desa wisata diharapkan mereka ikut berpartisipasi dalam prosesnya, dan biasanya memang mereka mengambil pengetahuan-pengetahuan lokal untuk proses produksinya. Ya, pemuda yang kami libatkan adalah pasti pemuda yang ada dari desa ini. Ini jauh lebih penting karena mereka pasti punya suatu pengalaman ataupun akan hadir bedi dan rasa memiliki sangat tinggi. Juga tahu rute, kemudian tahu karakter masyarakat di sini, juga bisa memberikan sesuatu yang maksimal kepada para tamu wisatawan mancanegara Nusantara. Memang feedbacknya adalah sebenarnya banyak sekali yang ingin bahasa, ingin mempelajari bahasa dan kultur. Kultur itu penting karena bahwasanya bahwa kearifan lokal yang ada di sini adalah sebuah kearifan yang mana adalah sebuah basic kultur budaya, basic kultur pangan, basic kultur dan manusianya itu sendiri. Karena sebuah kehidupan sehari-hari masih benar-benar berasa banget tentang apa itu toleransi, apa itu sebuah gotong royong, apa itu sebuah kebersamaan, apa itu sebuah kesinergian. Nah, itu masih benar-benar melekat ada di wilayah ini. Ya, yang pasti adalah kita jaga bersama dengan suatu kearifan lokal yang ada di sini, dan pastinya adalah bisa dikembangkan di mana-mana, tidak hanya di wilayah Bangun Cipto Sentolo Ponorogo. Tawulfit nanti akan datang ke beberapa daerah atau desa-desa yang ada di wilayah Yogyakarta. Keep of smile, keep of the kultur budaya, dan natural and honesty, itu jauh lebih utama. Ontel menjadi satu pengingat bahwa terkadang jawaban persoalan zaman sekarang ada di masa lalu. Ketika ekonomi dunia tengah berusaha menghijau, kearifan lokal masyarakat Nusantara telah lama menyelaraskan kebutuhan manusia dengan alam semesta. Kearifan lokal para petani yang digabungkan dengan sarana ontel menjadi representasi ikatan lahiriah antara manusia dan alam. Di tanah Kulon Progo inilah ontel eksis berseri, bukan hanya sebagai hiasan, namun sebagai penggerak perekonomian.